Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab 1 Samuel pasal 13 dan pasal 15 mencatat suatu ironi dari apa yang kita sebut beribadah kepada Tuhan. Pertama, mari kita lihat pasal 13. Ayat 1 sampai 7 menunjukkan Saul dalam keadaan terdesak. Saul dan seluruh rakyat yang mengikutinya begitu ketakutan karena orang Filistin dengan kekuatan pasukan yang begitu besar hendak berperang melawan Israel. Sementara itu, Saul harus menunggu Samuel selama 7 hari di Gilgal, sesuai dengan instruksi di 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Dan setelah 7 hari Samuel belum datang juga. Maka rakyat mulai berserak meninggalkan dia. Dalam posisi terjepit itu, apa yang dilakukan oleh Saul? Dan kita lihat di ayat 9, Saul menjadi gak sabar menunggu Samuel, dan Saul melakukan apa yang melampaui peran dan wewenangnya. Saul melakukan apa yang tidak boleh seharusnya dia lakukan. Ia mempersembahkan korban bakaran. Dan baru saja Saul habis mempersembahkan korban bakaran, Samuel datang. Sekilas apa yang dilakukan Saul mempunyai alasan yang tampaknya benar. Sangat wajar, masuk akal. Di dalam keadaan terjepit, ia mau memohonkan belas kasihan Tuhan. Itulah alasan yang dikemukakan Saul ketika Samuel menegurnya. Kita lihat ayat 11 dan 12. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Michmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Sekilas alasan Saul begitu rohani. Ia mau berdoa, ia mau memohonkan belas kasihan Tuhan, ia mau mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum ia berperang. Tetapi apa yang dilakukan Saul adalah perbuatan bodoh, karena ia tidak mengikuti perintah Tuhan. Berulang kali dinyatakan, karena tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan akibatnya kerajaan diambil dari Saul. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah bukan tentang pikiran manusia. Sekalipun itu tampaknya sangat wajar, begitu masuk akal. Ibadah adalah ketaatan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Sekarang mari kita lihat bagian kedua. 1 Samuel pasal 15. Di dalam peperangan dengan orang Amalek, Saul memukul kalah orang Amalek. Ayat 7. Namun Saul kembali tidak taat sepenuhnya pada perintah Tuhan untuk memusnahkan semua orang Amalek dan segala yang ada pada mereka. Gak boleh ada yang ditinggalkan, sebagaimana difirmankan Tuhan pada ayat 3. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Saul melalui Samuel. Dan kita lihat apa yang dilakukan Saul. Ayat 9. Betul, ia menumpas begitu banyak orang Amalek dan seluruh harta bendanya. Namun Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, anak domba dan segala yang berharga tidak ditumpas. Saudara-saudara yang terkasih,
Karena peperangan untuk menumpas orang Amalek adalah perintah Tuhan, maka sesungguhnya peperangan ini adalah sebuah aksi penyembahan, sebuah ibadah kepada Tuhan. Apa yang telah ditetapkan Tuhan untuk dimusnahkan, haruslah dimusnahkan. Dan ketika Samuel menegur Saul, kembali kita melihat Saul mempunyai alasan yang sangat rohani. Semua telah kami tumpas, tetapi kambing, domba, dan lembu-lembu terbaik memang tidak kami tumpas. Tetapi itu dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Suatu alasan yang begitu rohani. Persembahan kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 15. Tetapi ketaatan Saul adalah ketaatan yang selektif. Saul memutuskan sendiri apa yang menurutnya baik dan benar tanpa peduli pada ketetapan yang telah Tuhan sampaikan melalui Samuel. Dan Samuel menyatakan ketaatan selektif sama saja dengan tidak mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 19 ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara terkasih, ibadah bukan ketaatan selektif. Apa yang kita mau atau apa yang kita senang. Ibadah juga tidak tentang kompensasi atas ketidaktaatan akan firman Tuhan. Ibadah bukan suatu kompensasi atas dosa dan kemudian nanti saya akan melakukan suatu persembahan kepada Tuhan. Ibadah adalah mendengarkan suara Tuhan dan taat sepenuhnya kepada suara Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kisah penolakan Tuhan kepada Saul menjadi suatu peringatan akan ibadah kita. Baik dalam konteks pribadi maupun ibadah yang kita lakukan di dalam komunitas umat Allah. Kita perlu secara jujur di hadapan Tuhan mengevaluasi apakah ibadah yang kita lakukan selama ini seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu totalitas di dalam ketaatan. Ibadah yang berpusat pada mendengar suara Tuhan dan bukan hanya tentang kegiatan yang mekanis yang terus kita ulang-ulang. Apakah kita juga mempunyai suatu kecenderungan melakukan ketaatan selektif di dalam ibadah? Ketika fokus di dalam ibadah telah beralih kepada apa yang saya mau, apa yang saya suka, atau apa yang saya harapkan saya peroleh dari ibadah. Seringkali ibadah telah menjadi suatu eksploitasi spiritual untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pribadi. Dan seperti Saul, ada banyak pembenaran-pembenaran, bahkan yang tampaknya begitu rohani. Wajar, masuk akal ketika kita melakukannya. Dalam kasih karunia Tuhan, kita terus perlu bertanya dan mencari apa yang menyenangkan Tuhan dalam ibadah kita, ketimbang kesenangan-kesenangan kita, jalan pikiran kita. Dalam kasih karunia Tuhan, kiranya ibadah membuat kita terus bertumbuh untuk mendengar suara Tuhan dan bertumbuh dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Amin.